Assalamualaikum sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jika kamu haus ilmu, tepat sekali kamu ada di sini. Di mana? Pastinya di Belajar Yuk bersama Han. Sobat Han, kali ini kita akan mempelajari tentang materi tema 1 kelas 6 edisi revisi 2018 sesuai dengan kurikulum 2013. Tapi sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Semua, kita dengarkan yuk. Lalu, pertama, belajar online. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Sobat Han, kali ini kita akan membahas tentang materi tema 1 kelas 6 sesuai dengan kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Kira-kira apa sih materi yang kita pelajari kali ini? Yuk kita lihat. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi pelajaran pada tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Apa saja sih yang termasuk makhluk hidup? Betul, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Di tema 1 ini, subtema 1 dan 2 akan membahas tentang tumbuhan dan hewan sahabatku. Sedangkan di subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ayo kita mulai mempelajari subtema 1, yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Pada pembelajaran 1, yang kita bahas pada kali ini tentang muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan dan menjelaskan proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping adalah gambar tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa manfaat dari tumbuhan yang ada di sekitar kita? Coba kita lihat di sini ada rumput, ada sayuran, dan buah-buahan. Berdasarkan gambar tadi, kira-kira apa ya manfaat dari tumbuhan? Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Lalu, bagaimana ya jika di bumi tidak ada tumbuhan? Maka yang terjadi seperti ini. Manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, bumi gersang dan kehidupan pun akan berakhir. Oleh karena itu teman-teman, penting sekali kita harus menjaga kelestarian lingkungan dan tumbuhan, karena tumbuhan adalah sahabat kita semua. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, coba amati tumbuhan apakah ini? Yap, betul. Ini adalah tanaman atau tumbuhan jagung. Kali ini, Edo membuat sebuah laporan pengamatan tentang perkembangbiakan jagung. Coba yuk kita baca. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Di paragraf kedua,
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Di paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak pada bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadilah pembuahan. Di paragraf keempat, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah mulai berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Siapa di sini yang suka memakan jagung? Kalau ibu sih lebih suka jagung muda atau jagung manis karena sangat enak untuk disayur dan rasanya pun terasa lebih manis. Di paragraf kelima, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Dalam setiap bacaan ada beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf pasti akan memiliki ide pokok dan informasi-informasi penting yang dapat kamu temukan. Lalu masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama dari suatu paragraf. Biasanya ide pokok dapat terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Lalu informasi penting adalah hal-hal yang kamu anggap penting dari bacaan tersebut. Lalu masih ingatkah kamu bagaimana cara menemukan ide pokok? Kita sudah belajar ini di kelas 4 dan di kelas 5. Kita coba ingat kembali ya. Pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf dalam satu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Lalu yang keempat, tandai ide pokok di tiap paragraf. Yang kelima, tandai pula info penting dalam tiap paragraf. Karena kita selain mencari ide pokok, kita pun harus menuliskan informasi penting pada setiap paragrafnya. Di halaman 4 buku paket tema 1, kamu akan menemukan diagram seperti ini. Nah, dari teks laporan pengamatan Edo tadi, dapatkah kamu menuliskan ide pokok dan informasi penting tentang bagaimana jagung berkembang biak pada diagram ini? Ibu akan memberikan contoh pada paragraf. Di paragraf pertama, tadi kita sudah membaca tentang perkembangbiakan jagung. Yang ibu tandai dengan huruf berwarna merah adalah ide pokok dalam paragraf pertama. Berarti adanya di mana? Ada di awal paragraf. Dengan membaca satu kalimat, maka kamu akan menemukan inti dari bacaan dalam paragraf tersebut. Itulah ide pokok. Nah, jika kamu sudah menemukan ide pokok dari paragraf pertama tadi, kamu akan menyalin dan memindahkan kalimat tersebut ke dalam lingkaran atau diagram lingkaran yang ada di halaman 4. Seperti ini, kamu harus menuliskannya di dalam diagram lingkaran. Contoh paragraf 1. Bagaimana? Mudah kan? Tugas kamu kali ini adalah menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan dimulai dari
contoh di paragraf 1 dan kamu kerjakan sendiri di paragraf 2 sampai paragraf 5. Silakan kamu screenshot latihan soal berikut ini. Sekarang kita sudah tahu jika tanaman jagung berkembang biak secara generatif. Tanaman jagung memiliki bunga yang menjadi alat perkembangbiakan secara generatif. Proses penyerbukan terjadi pada bunga tanaman jagung. Lalu seperti apa sih proses perkembangbiakan generatif? Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana proses perkembangbiakan generatif, kita pelajari dulu bagian-bagian bunga yang lengkap. Dimulai dari mahkota bunga yang berwarna-warni dan indah. Mahkota ini juga yang selalu menjadi daya tarik serangga-serangga untuk menghampiri bunga tersebut. Ada kepala sari dan benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Lalu ada kepala putih dan tangkai putih. Kepala putih merupakan sel kelamin betina pada tumbuhan. Lalu ada bakal biji. Di bakal biji inilah nanti akan berkembang pembuahan dan menjadi buah-buah yang kita konsumsi ataupun buah-buah dalam suatu tanaman yang bisa ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Ada kelopak bunga yang melindungi bunga saat masih dalam pertumbuhannya. Lalu ada dasar bunga dan tangkai bunga. Dalam laporan Edo tadi, ternyata jagung mengalami perkembangbiakan secara generatif melalui proses penyerbukan. Apa ya penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putik yang ada di bunga tersebut ataupun di bunga lainnya. Ternyata tidak hanya angin yang dapat membantu proses penyerbukan. Lalu selain angin, apa saja yang dapat membantu proses penyerbukan? Hewan-hewan juga dapat membantu proses penyerbukan. Hewan apa saja ya? Kita lihat tayangan video berikut ini. Perhatikan hewan apa saja yang ada di dalam video dan membantu proses penyerbukan.
Pada proses perkembangbiakan generatif, kita akan membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap penyerbukan awal. Perkembangbiakan generatif atau dengan nama lainnya adalah secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan ini diawali dengan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Pada tahap berikutnya kita sebut sebagai tahap pembuahan. Di tahap pembuahan ini berlangsung di dalam ruang bakal biji. Terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Lalu nanti akan terbentuklah hasil dari pembuahan yaitu zigot. Yang ketiga adalah tahap perkembangan buah. Setelah zigot terbentuk, maka zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah kemudian akan berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Kita sebut lembaga dalam bakal biji ini, di dalam biji ini nanti dapat ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Lalu kira-kira tanaman apa saja sih yang berkembang biak secara generatif? Di antaranya adalah tanaman padi, lalu tanaman mangga atau pohon mangga. Durian dan jambu pun berkembang biak secara generatif. Rambutan dan pohon apel juga berkembang biak secara generatif. Demikian penjelasan materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Teman-teman semuanya, untuk tugas hari ini adalah amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tanaman yang sedang berbunga, gambarkan bagian-bagian bunga tersebut, dan tuliskanlah cara penyerbukannya. Mudah kan? Lalu untuk yang kedua, yuk cari tahu apa manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Silahkan di screenshot tugasnya. Anak-anak hebat harus selalu bersemangat. Kamu pasti bisa karena kamu luar biasa. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.